Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini gue akan membahas alur cerita film I Feel Pretty. Film yang bergenre komedi ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tidak percaya diri. Hingga sampai saat ia sedang berolahraga, ia terjatuh dan pingsan, yang membuat ia seketika merasa menjadi wanita paling cantik di dunia. Nah, lanjutan kisahnya. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. Film ini diawali dengan scene di mana Ren pergi ke kelas gym cycle, di mana di gym tersebut terlihat banyak wanita-wanita langsing dan cantik. Ren pun terlihat semakin mantap untuk ikut di program gym tersebut. Namun sayangnya, Ren yang begitu terlalu bersemangat saat mengayuh sepeda, tiba-tiba saja terjatuh. Dan apesnya, celana yang ia kenakan pun robek. Lantas ia kemudian harus menahan malu selama perjalanan pulangnya. Di sini Ren juga berusaha agar terlihat berpenampilan yang sempurna dengan mengikuti tutorial kecantikan di YouTube, sampai membeli pakaian-pakaian baru. Namun tetap saja, hal itu tidak dapat membantunya. Dan seiring berjalannya waktu, Ren pun masih tetap merasa insecure. Ren sendiri bekerja sebagai marketing penjualan online di sebuah kantor cabang perusahaan. Ia bekerja bersama rekannya yang bernama Mason, yang berprofesi sebagai tenaga ahli programmer. Kantor mereka pun hanya di basement, dan terletak di pinggir kota Chinatown. Ren mempunyai dua sahabat, yang bernama Jen dan Vivian. Terlihat Jen dan Vivian yang bermaksud mengajak Ren untuk bergabung dalam dating online group. Namun lagi-lagi, Ren yang merasa kalah bersaing dengan grup yang lain memutuskan untuk tidak ikut bergabung. Namun karena kedua sahabatnya memaksa, akhirnya Ren pun mau tidak mau mengiyakan ajakan sang sahabat. Keesokan harinya, Ren yang baru saja datang ke tempat kerja melihat Mason yang sedang memperbaiki server. Dan ternyata server tempat mereka bekerja lagi sedang ada gangguan, sehingga Mason meminta Ren untuk pergi ke kantor pusat Lily Claire untuk mengirimkan laporan dan memberitahu masalah jaringan server. Ren pun seketika menolak dengan berbagai alasan. Namun Mason yang terlihat memaksa dengan menggunakan kata-kata seperti menghipnotis, akhirnya yang membuat Ren mau mengantarkan berkas laporan tersebut. Repeat after me. I am brave. I am blonde. I am blonde. And I got this. And I got I am brave. Sampai Ren pun tiba di kantor pusat perusahaan di Lily Claire. Oh ya teman-teman, perusahaan Ren ini bergerak di bidang kecantikan ya, yang menjual berbagai peralatan kosmetik untuk kalangan menengah ke atas. Lanjut cerita, setelah Ren menyerahkan laporannya, tiba-tiba ia mendapati bahwa perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai resepsionis. Sepulangnya Ren pun membaca spesifikasi syarat-syaratnya. Terlihat Ren sangat mendambakan posisi ini. Namun, Ren yang merasa tidak cantik dan tidak percaya diri pun lantas memutuskan untuk melupakan impiannya. Whatever. Keesokan paginya, Ren kembali lagi pergi ke kelas gym cycle. Ia masih terlihat bersemangat untuk mengikuti kelas gym tersebut. Namun lagi-lagi, karena dirinya yang terlalu bersemangat mengikuti sang instruktur gym, tiba-tiba saja sepeda yang dikayunya kembali rusak, sehingga Ren terjatuh dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Sontak ia pun dibawa ke ruang istirahat, dan beberapa saat kemudian, Ren pun terbangun. Ren yang sepertinya menjadi amnesia atau halu dibuat terkejut dengan dirinya, karena yang menurut pandangannya dirinya berubah menjadi langsing dan cantik. Sontak pekerja gym yang membantunya jatuh tadi terheran-heran dengan sikap Ren yang aneh, karena memang di pandangan orang lain, Ren yang tetap Ren tidak berubah. Beautiful. Dengan kepercayaan diri Ren yang meningkat pesat, ia pun lantas pergi ke kantor pusat di Lily Claire untuk melamar pekerjaan impiannya menjadi seorang resepsionis. Setelahnya, ia menemui kedua sahabatnya, dan dengan penuh kepercayaan diri, ia menjelaskan tentang perubahan dirinya yang menjadi cantik seketika.
Me. Renee. Namun lagi-lagi kedua sahabatnya dibuat bingung dengan Ren. Karena jelas-jelas mereka melihat Ren yang sama sekali tidak berubah. Keesokan harinya, Ren pergi ke tempat laundry. Dan saat sedang antri di kasir, tiba-tiba ada pria di belakangnya yang menanyakan nomor antrian Ren. Namun Ren yang terlalu pede, yang merasa dirinya paling cantik di dunia, mengira bahwa ia sedang digoda. Dan ia pun langsung meminta Ethan untuk mengeluarkan handphonenya. Namun, Ethan yang ingin menjelaskan sebenarnya, mau tak mau memberikan HP-nya. Dan Ren pun kemudian menuliskan nomor kontaknya di HP. Dan sesaat setelah itu, antrian Ren pun dipanggil. Dan Ren meninggalkan Ethan. Di scene selanjutnya, terlihat Ren yang sedang berhias. Dan kemudian mendapat panggilan wawancara dari perusahaan yang memintanya untuk datang. Scene pun lalu berpindah saat wawancara Ren dengan manajer perusahaan, sekaligus anak sang pemilik perusahaan yaitu Avery Clare. Ren pun menjelaskan tujuannya yang melamar sebagai resepsionis, dan ia pun banyak mengetahui tentang perusahaan, karena dirinya yang basic bekerja di perusahaan Lily Clare, meski di beda divisi. Karena Avery melihat Ren berbeda dari pelamar yang lain, akhirnya Ren pun diterima bekerja sebagai resepsionis. Dan sontak Ren pun merasa sangat senang. I work here now. Ren pun kemudian mendatangi Mason yang sedang buang air besar di toilet untuk pamit pada Mason, karena dirinya yang akan dipindahkan ke kantor pusat. Dan Ren kemudian pergi. Di hari pertama Ren bekerja, ia terlihat begitu cekatan dan mahir berinteraksi dengan para tamu. Terlihat Grant Leclerc, yang merupakan saudara laki-laki dari Avery Leclerc, anak pemilik perusahaan datang menghampiri Ren. Dia pun dibuat takjub dengan cara kerja Ren. Thank you. You're welcome, Grant Leclerc. Beberapa saat kemudian, Ren pergi mengantarkan minuman ke ruang rapat Avery. Dan tiba-tiba saja, ia tak sengaja menyenggol model yang sedang memegang kosmetik. Seketika kosmetik itu pun terjatuh. Ren yang berusaha mengumpulkan puing-puing blush on yang terjatuh, namun ia tak menemukan kuas blush on. Avery yang melihatnya pun lantas menanyakan Ren yang terkejut, karena blush on Lily Leclerc yang tak memiliki kuas. Lantas Ren pun diminta untuk memberikan pendapatnya, yang membuat Avery menjadikannya sebagai masukan, dan mereka pun mempertimbangkan pendapat Ren. Sesampainya di rumah, Ren mendapat panggilan dari Ethan, yang mengajaknya untuk berkencan. Lantas dengan senang hati Ren pun menerimanya. Keesokan harinya, mereka pun pergi berjalan-jalan. Hingga saat Ren melihat ada kontes bikini, yang mana membuatnya tertantang untuk ikut serta dalam perlombaan. Ooh, a bikini contest. We're going. Walaupun di sini Ethan terlihat meragukan Ren dan sedikit keberatan, namun Ren tetap saja mendaftarkan dirinya sebagai peserta kontes. Kontes pun dimulai. Model-model berbadan aduhai pun akhirnya bermunculan, yang membuat Ethan menjadi sedikit grogi dibuatnya. Sampai akhirnya nama Ren pun dipanggil. Ren pun bisa menguasai panggung, dan membuat semua penonton bertepuk tangan dan berdecak kagum. Yang pada akhirnya meski Ren tidak memenangi kontes, namun di sini terlihat Ethan mulai mengagumi Ren. Siang harinya, saat sedang menyantap makan siangnya, Ren didatangi oleh Avery. Di sini Avery meminta Ren memberikan pendapatnya tentang Lily Leclerc, yang akan segera memasarkan targetnya di Boston. Karena Ren yang banyak mengetahui tentang target pasar. Avery pun meminta Ren untuk datang ke acara makan malam yang akan diadakannya. Dan tak lupa juga Avery meminta Ren untuk mengajak pasangannya. Dan Ren pun menyetujuinya. Di sore harinya, terlihat Ethan dan Ren sedang bersantai di taman. Di momen ini, akhirnya Ethan menyatakan perasaannya kepada Ren. Yang karena menurutnya Ren tidak seperti wanita lainnya. Perasaan Ethan pun tidak bertepuk sebelah tangan. Karena ternyata Ren pun memiliki perasaan yang sama kepada Ethan. Mereka pun resmi berpacaran, sampai akhirnya mereka pun pergi ke rumah Ren. Di malam harinya, Ren dan Ethan pun pergi ke restoran untuk menemui Avery Clare. Terlihat juga Grant dan sang pemilik Lily Leclerc, yaitu owner dari Lily Leclerc, datang di pertemuan makan malam tersebut.
Setelah perbincangan bisnis tersebut, terlihat Avery menyukai pendapat Ren dalam mengembangkan pasar perusahaan, sehingga merekomendasikan Ren untuk mempresentasikan produk Lily Claire di Boston. Kemudian Ren pun diterbangkan ke Boston. Sesampainya di Boston, saat Ren sedang mempelajari materi presentasinya, ia didatangi oleh Grant yang nampak menyukai Ren. Dan saat berbincang-bincang, seketika Grant ingin mencium Ren. Namun belum sempat mencium, tiba-tiba telepon Ren berdering. Seketika Ren pun tersadar bahwa ia sudah memiliki pacar. Lantas Ren pun meminta Grant untuk pergi. Sesaat setelah Grant pergi, Ren pun pergi ke toilet. Namun tiba-tiba Ren pun terjatuh dan kepalanya terbentur. Sontak kemudian ia pun terbangun dan bergegas mengantarkan presentasinya kepada Avery. Namun saat di lobi, ia bertemu dengan Mason. Mason yang lihat ada darah di kepala Ren pun lantas memberitahunya. Ren yang tidak menyadarinya pun lalu melihat dirinya ke kaca. Namun saat ia melihat dirinya di kaca, seketika amnesianya pun hilang. No! It's gone! It's gone! Ia merasa kembali lagi seperti dulu. Dan Ren pun terlihat menangis sejadi-jadinya. Mason pun terlihat bingung dengan sikap Ren. Setelah itu, Ren memutuskan untuk kembali pulang ke New York dan meminta Mason untuk menyerahkan presentasinya pada Avery. Ren pun menjadi sangat frustasi. Berkali-kali panggilan telepon dari Avery dan Ethan pun diabaikannya. Bahkan saat Ren mau bertemu dengan Ethan pun tiba-tiba Ren membatalkannya. Karena Ren takut jika Ethan melihat wajahnya, ia akan kecewa. Sehingga Ren pun memutuskan hubungannya sepihak dengan Ethan. Ren yang merasa ingin mendapatkan keajaiban itu datang kembali, lantas pergi ke kelas cycle gym. Di sana ia meminta sepatu dan sepeda yang sama. Dan ia pun bersemangat mengayuh sepeda dan berharap ia akan terbentur dan berubah menjadi cantik lagi. Namun pada kenyataannya, Ren pun tidak terjatuh dan tidak pula berubah. Saat Ren yang nampak pasrah, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan, yang ternyata teman satu kelas gymnya, yang baru saja putus cinta. Sontak Ren pun dibuat kaget, karena seseorang yang cantik sepertinya pun bisa putus cinta. Sang model pun kemudian pamit pada Ren, karena dirinya yang akan melamar sebagai model wajah baru di produk terbaru Lily Claire. Sontak Ren pun terkejut, dan kemudian ia mencari informasi dengan menyamar sebagai seorang pengantar paket. Di sana ia mendengar bahwa sang model akan menjadi wajah terbaru di malam peluncuran di Lily Claire. Ren pun nampak tidak setuju, karena menurutnya para si model yang tidak menjual. Singkat cerita, Ren pun menyusun strategi di malam peluncuran produk. Ia meminta kedua temannya untuk datang di malam peluncuran produk. Dan ia juga meminta Mason untuk membantunya dalam melancarkan aksinya. Good evening. An exciting evening for Lily Claire, for you and for me. Sesaat Avery pun membuka acara peluncuran produk. Dan tiba-tiba saja lampu di atas panggung mati. Lalu muncullah Ren dari belakang layar. Ren berusaha menerobos layar panggung, namun sayangnya tidak dapat menerobosnya. Dan lantas ia pun muncul lewat samping layar. Ren kemudian memperkenalkan dirinya. Ia menunjukkan layar pertama dirinya yang cantik, percaya diri dan hebat, yang bekerja sebagai seorang resepsionis, yang menurutnya itu bukanlah jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian ia menunjuk ke layar foto kedua, di mana ia menerangkan dirinya yang jelek, tidak percaya diri, dan juga bekerja di balik layar perusahaan. Di sini terlihat Ren menjelaskan perbedaan kedua fotonya tersebut. I know, these women look nothing alike, but they're both me. Dan ia menjelaskan pada penonton bahwa memang kedua fotonya berbeda, namun jelas itu adalah dirinya. Terlihat para penonton pun dibuat bingung dengan Ren. Hingga akhirnya saat Ren menoleh ke belakang, dia pun tersadar bahwa dirinya selama ini tidak pernah berubah menjadi cantik. Dan semua yang terjadi pada dirinya bukanlah karena magic. Dia pun lantas mengatakan pada penonton bahwa perlunya kepercayaan diri pada kita semua. Tak peduli bagaimanapun bentuk tubuh kita. I'm me, and I'm proud to
to be me. But this line is for every girl who is ready to believe in herself. Avery yang melihatnya pun sangat bangga kepada Ren. Dan ia meminta Ren untuk tetap bekerja sebagai resepsionis. Dan Ren pun menyetujuinya. Sepulangnya dari acara, Ren pun kemudian pergi ke rumah sang kekasih untuk menyampaikan rasa permintaan maafnya. Ethan yang masih memiliki rasa sayang pada Ren pun akhirnya memaafkannya. Dan mereka pun kembali bersama. Cerita berakhir happy ending. Dan cerita pun selesai. Just me real quick, because it was killing me. You were like struggling with it. You could see? Yeah. Ada pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini. Apapun keadaan diri kita harus tetap menjaga rasa kepercayaan diri kita. Karena kecantikan itu bukan hanya dari luar, tapi dimulai dari dalam diri kita sendiri. Oh iya guys, kalau menurut kalian cerita film ini menghibur dan menginspirasi, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar kalian bisa menjadi yang pertama diberitahu saat kami update film-film terbaru. Tulis juga di komen kalau kalian menyukai film ini. Oke, sekian dulu ya guys, terima kasih.